Tentang hawiyah ini saya dulu pernah diajarkan hafalan nama-nama tahapan neraka dari mulai paling atas sampai bawah. Itu kakek saya mengarang kitab, mengarang buku tapi bahasa Sunda. Judulnya Thariqus Sa'adat fil Hayah wa Ba'dal Mamat. Jalan kebahagiaan di dunia saat hidup dan setelah mati. Di sini ada penekanan tentang iman kepada adanya neraka dan juga iman kepada adanya malaikat penjaga neraka. Ada pimpinannya yang disebut malaikat Malik dan juga ada para malaikat di situ yang disebut Zabaniyah. Nah, disebutkan neraka-neraka itu ada 7. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, laha sab'atu abwab. Jadi neraka itu ada 7 abwab. Nah, bab di sini ditafsirkan oleh para ulama tahapan, bukan sekadar pintu. Jadi satu lapis ada pintunya, satu lapis ada pintunya gitu. Laha sab'atu abwab itu. Maka diurut tuh. Sab'atu abwab berarti tingkatan ya. Tingkatan di situ. Nah, kata dalam buku kakek ini kahiji, saya baca dulu Ustaz. Saya paham kalau itu. Kahiji neraka jahanam. Kedua neraka lazo. The second one. Neraka lazo. Katilu, yang pertama apa? Yang kahiji? Jahanam. Jahanam. Itu paling kedua, atas. Lazo. Lazo. Dan anu katilu neraka hutomah. Hutomah. Anu keopat neraka sa'ir. Sa'ir. Anu kalima neraka sakor. Sakor. Anu kagenep neraka jahim. Anu ketujuh neraka hawiyah. Oh. Jadi hawiyah ini paling mengerikan. Dijelaskan di sini di kitab ini, saya bikin PDF-nya di sini saya baca. Cangcian jalma-jalma anu banget pisan kufurna. Cara Fir'aun, Haman, Qorun jeung jalma-jalma munafik. Untuk orang-orang yang kuat kufurnya. Kelas tinggi ya. Kelas tinggi kufurnya seperti Fir'aun, Haman dan orang-orang munafik, Qorun dan orang-orang munafik katanya gitu. Alhamdulillah. Qorun dan orang munafik di sini. Qorun, Haman, Fir'aun, orang-orang munafik di sini. Fid darkil asfali minan nar. Jadi darkil asfalnya itu adalah Al-Qari'ah. Hawiyah ini. Iya, hawiyah. Hawiyah ini. Gitu saya bacakan berusan dari sini. Nggak perlu terjemahan. Udah paham kalau. Udah paham ya. Iya. Oke, Ustadz Deden, sampai di situ saya bacakan tafsir Buya Hamka dulu. Baik. Untuk mengarahkan sedikit opini ya supaya umat gampang dulu nangkapnya. Iya. Baru kemudian kita ajak terbang melalang buana bersama. Karena terbang itu membuktikan mawazinnya berat. Iya. Iya, betul. Kalau mawazin ringan tuh nyungsep. Kayak tisu kemarin ya. Terombang-ambing. Wa ma adraka ma hiya, maka tempat kembalinya atau maka dia maaf. Dan adapun siapa yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah jurang yang dalam. Dan apakah yang memberitahumu? Apakah itu? Apakah itu? Ya, wa ma adraka, apakah dia? Dan apakah yang memberitahumu? Wa ma adraka, apakah dan apakah yang memberitahumu? Ma hiya, apakah itu? Ya. Gitu ya. Jadi Buya Hamka menerjemahkan hiya dengan zalika. Ya. Wa ma adraka ma zalik. Ma zalika. Atau sudah adakah yang memberitahumu Muhammad? Apakah jurang yang dalam itu? Apakah hawiyah itu? Pertanyaan Allah seperti ini laksana pertanyaan guru kepada murid untuk menarik perhatian. Dan guru sendirilah kelak yang akan memberikan jawabannya. Saya senang dengan metode-metode kayak begini nih. Iya. Kalau Nabi kan juga ala ukhbirukum gitu ya. Iya. Maukah kalian ku kabarkan
ala unabbiukum. Iya. Gitu ya. Qalu man, qalu ma gitu kan. Iya. Para sahabat bertanya akhirnya. Jadi kita juga harus menggunakan metode ini karena metode ini nyunnah dan Qur'ani. Iya, sesuai Quran dan sesuai sunnah Nabi. Nah itu ini menarik perhatian. Iya. Nah buat para guru ini metode dialogis sebetulnya ya. Ini bukan boleh jadi ini disampaikan secara monolog, tetapi orang terbawa seakan-akan ini adalah sebuah dialog interaktif. Ini metode apa yang namanya dialog imajinatif yang seakan-akan kita sedang melakukan dialog interaktif. Dan guru sendirilah kelak yang akan memberikan jawabannya. Karena selain dari Allah, dengan perantaraan malaikat Jibril, tidaklah seorang jua pun yang sanggup memberikan pengetahuan tentang yang gaib kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah. Narun hamiyah, itulah api yang panas. Inilah neraka jahanam. Di dalam sebuah hadis Sahih Muslim yang diterimanya daripada Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, Narukum hadhihi allati yuqidu minu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kamu ini yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia adalah satu bagian daripada 70 bagian panasnya dari neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Bakar Siddiq seketika membicarakan arti berat dan ringannya timbangan ini pernah berkata, makanya jadi berat timbangan orang yang berat timbangannya itu ialah karena yang terletak di dalamnya adalah al-haq, kebenaran. Maka sudah sepantasnya lah sesuatu timbangan yang di dalamnya berisi kebenaran menjadi berat. Dan ringan timbangan orang yang ringan timbangannya itu karena yang terletak di dalamnya ialah barang yang batil, kesalahan. Maka sudah sepantasnya lah timbangan yang berisi kebatilan itu ringan adanya. Menurut pepatah yang terkenal, al-batilu la haqiqata lahu. Barang yang batil itu tidak ada harganya. Tidak ada hakikatnya. Memang tidak ada apa-apanya. Tidak ada hakikatnya. Enggak. Masya Allah. Buya Hamka menyebut inilah neraka jahanam. Karena jahanam itu selain menunjuk kepada tahapan neraka paling atas, juga menunjuk kepada keseluruhan tahapan-tahapan neraka jahanam itu. Tapi saya artikan hadis Nabi itu tentang jahanam. Kalau jahanam saja panasnya sudah sedemikian rupa, kata Nabi, api kamu yang digunakan untuk menyalakan, yang dinyalakan di dunia itu satu bagian dari 70 bagian jahanam. Itu jahanam. Kalau dikalikan lagi dengan hawiyah berapa kali panasnya. Dan narun hamiyah ini Buya Hamka mengaitkan dengan al-haq dan batil. Biasanya para ahli tafsir menulis riwayat ini antara hak dan batil yang ditimbang itu pada ayat fa'amma mangsakulat. Tapi tampaknya Buya Hamka di belakang mengutip riwayat itu. Al-haq itu berisi, ada isinya. Al-batil itu kosong, tidak ada apa-apanya. Sesuatu yang ada isinya ditimbang pasti berat. Sesuatu yang tidak ada isinya itu batil ditimbang, ya tidak ada sama sekali nilainya. Nah ini yang menariknya narun hamiyah di ujung itu. Jadi rupanya gini, sesuatu yang ringan itu memang mudah terbakar, Ustaz. Oh, kalau kaitannya ke situ ya. Iya. Yang tipis, yang ringan mudah terbakar. Iya.
Dia kayak minyak, bensin, gas. Iya. Itu saya menemukan tulisan hati-hati di tangkinya gas itu. Iya. Apa disebutnya itu bahan bakar gas. Jadi memang semakin ringan tampaknya, khaffat, semakin ringan amalnya, semakin batil maka semakin dibakarnya itu makin gampang banget. Itu narun hamiyah. Saya tadi menangkap itu pas Ustadz baca dari tafsir Buya Hamka. Jadi sahabat semua di sini, apa yang kita bisa ambil tadi dari Buya Hamka yang sudah digambarkan oleh Ustadz Deden adalah bahwa perjalanan orang yang paling sengsara di neraka itu adalah kalau sampai masuk ke neraka hawiyah. Jurang paling dalam dari neraka. Dan ternyata jurang terdalam itu kalau cuma jurang, bukan cuma ya. Jurangnya saja sudah sesuatu yang tidak mungkin bisa kembali. Bahkan sab'ina khurifan kemarin. Iya, pas sudah sengsara dah. Tapi persoalannya di bawah jurang itu ada apa? Itu lagi persoalannya. Iya. Ini bukan air. Bayangkan kalau jatuh dari jurang di antara dua jurang ini, di sini ada air, ya matilah ya sudah. Iya. Nggak kuat lah, naik juga nggak sanggup. Ya kalau mati di air, ini di narun hamiyah. Jadi kalau gitu gambarannya soal panas di sini ya. Soal panas, penderitaan kan identik dengan panas, Tad. Misalkan begini, orang dengki melihat orang beli sepeda baru, panas gitu. Karena ada neraka tuh dalam hatinya itu. Ya, penderitaan itu identik dengan panas. Kemudian juga hal-hal yang tidak mengenakan itu bawaannya panas, baik ke hatinya maupun ke badannya. Tampaknya saya mengutip sedikit tafsir tentang narun hamiyah. Kenapa hawiyah itu disifati dengan narun hamiyah? Seakan-akan neraka yang lain itu tidak hamiyah. Kenapa hanya neraka hawiyah saja yang narun hamiyah? Menggambarkan sedetail-detailnya kekuatan panas dalam hawiyah yang melebihi panas dalam neraka yang lain. Kalau tadi saya hitung, api dunia itu satu bagian dari 7 bagian jahanam. Kalau saya pakai kias nih, dengan 7 itu, ini kan angkanya selalu 7 nih dalam Al-Quran. Kata Nabi, satu bagian dari 70 bagian jahanam. Laha sab'atu abwab, neraka pun juga ada 7 lapis, 7 pintu. Nah, saya bandingkan kemudian api dunia itu satu bagian dari 7 bagian api jahanam. Api jahanam satu bagian dari 70 bagian api lazo. Terus sampai ke bawah. Maka kemudian kata para mufassir atau sebagian mufassir ketika mengangkat narun hamiyah untuk menggambarkan betapa panasnya hawiyah ini, seakan-akan dibandingkan dengan neraka yang lain itu gak panas. Orang yang ada di jahanam kemudian dimasukkan ke api dunia, tidur dia. Dalam sebuah riwayat begitu. Tampaknya orang yang berada di hawiyah kalau dikejahanamkan itu pun juga menjadi tidak sepanas yang mereka rasakan di dalam hawiyah. Maka hawiyah ini, mengutip tadi kata kakek saya dalam bukunya, cangcian pikeun jalma-jalma anu banget pisan kufurna. Ada running text di situ. Silakan dibaca. Kalau saya terjemahkan takut tersinggung, jadi cangcian itu uiddat. Oke, saya kira jurus ini bukan. Bukan. Cangcian. Disediakan untuk orang-orang yang sangat kuat kufurnya.
Astagfirullah. Ada orang yang kuat banget kufurnya. Contohnya itu Fir'aun, Haman, Qorun, dan orang-orang munafik. Dan memang kerjaannya bikin panas juga saat itu, orang munafik itu.